Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua peserta MPLS 2021 SMA Negeri 1 Wahilau? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan materi mengenai MPLS pada hari ini, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Dia Berta Alvina selaku guru bidang studi bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wahilau akan memberikan materi mengenai etika berkomunikasi dan cara berbicara kepada guru via daring. Jadi materi lengkapnya adalah etika berkomunikasi dan tata cara berbicara menggunakan bahasa yang baik. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu etika? Dan apakah kalian tahu apa itu komunikasi? Ya, benar sekali. Etika adalah aturan mengenai baik dan buruk tingkah laku individu dalam masyarakat. Sedangkan komunikasi adalah cara manusia menyampaikan pesan kepada orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung seperti kalian berbicara tatap muka dan tidak langsung ketika mengirim pesan. Kemudian, jadi apa etika komunikasi? Etika komunikasi adalah aturan mengenai cara menyampaikan pesan kepada orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ada aturannya, ada etikanya ketika berkomunikasi. Kemudian bagaimana cara etika berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik? Sebelumnya, apakah kalian tahu bahasa yang baik itu yang seperti apa? Oke, bahasa yang baik adalah bahasa yang dapat dimengerti antara pembicara dan pendengar. Artinya, pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembicara maupun pendengar. Begitu ya. Jadi bahasa yang baik itu seperti itu. Pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Contohnya seperti ini. Ada seorang laki dan seorang perempuan lagi berkomunikasi, sedang berkomunikasi. Si laki-laki bertanya, "Sudah makan?" Kemudian perempuan menjawab, "Sudah." Ini adalah contoh komunikasi yang baik dan menggunakan bahasa yang baik. Artinya kedua belah pihak mengerti satu sama lain. Kemudian, bagaimana etika berbicara yang baik? Yang pertama, santun dalam berbicara. Santun itu seperti apa sih? Lemah lembut, tidak meninggikan suara. Yang kedua, saling menghargai. Dan yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Sikap santun seseorang atau etika seseorang terlihat ketika dia berbicara. Ketika orang berbicara, fokus kepada apa yang lawan bicara kita bicarakan, jangan memotong, dengarkan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, gestur tubuh yang baik. Dan yang kelima, tidak menyinggung perasaan orang. Ketika kita menyinggung perasaan orang lain, maka komunikasi tidak berjalan dengan baik. Akhirnya hubungan pun akan merenggang. Dan yang keenam, tidak menggunakan kata kasar. Kata kasar itu dapat menyakiti hati lawan bicara kita, menyinggung perasaan. Akhirnya apa? Komunikasi berakhir dengan tidak baik, hingga dapat menimbulkan pertengkaran antara pembicara dan lawan berbicara. Oke, begitu etika berbicara yang baik. Selanjutnya, etika berbicara memperhatikan siapa lawan bicara, teman sejawat atau orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua seperti guru, orang tua kita, kemudian orang asing, orang yang baru kita kenal. Selanjutnya dilihat situasinya, ataukah formal atau non formal. Situasi formal itu seperti di sekolah, ketika berdiskusi, kemudian ketika seminar. Dan situasi non formal itu seperti apa? Ketika istirahat, ketika dalam keadaan santai. Ketika kita berbicara di situasi formal, maka kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian jika non formal, kita bisa menggunakan bahasa yang baik, tapi tetap menjunjung tinggi kesantunan. Karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, maka seluruh kegiatan dilakukan hanya di dalam rumah. Begitu juga dengan kegiatan di sekolah.
Sekolah, sekarang pemerintah menganjurkan untuk belajar dari rumah, yaitu pembelajaran via daring. Pembelajaran secara daring mengharuskan siswa untuk berkomunikasi secara tidak langsung dengan guru, bisa melalui WhatsApp, email, Facebook, atau yang lainnya. Ketika berkomunikasi dengan guru secara tidak langsung menggunakan aplikasi WhatsApp atau pesan lainnya, ada etika berkomunikasi dengan guru via daring. Berikut etikanya. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Nah, sesuaikan dengan jam kerja ketika kalian mengirim pesan. Yang kedua, tidak mengganggu waktu istirahat guru. Dan yang ketiga, tidak mengganggu waktu libur guru. Nah, ini adalah sikap santun seorang siswa mengirim pesan kepada guru. Dan yang kedua, gunakan bahasa yang formal. Bapak atau ibu guru bukan teman sebaya kalian, jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga sikap santun dapat tercermin dari siswa. Kemudian ketika mengirim pesan kepada guru, tidak diperkenankan menggunakan fitur voice note. Ini tidak mencerminkan sikap santun. Untuk berkomunikasi dengan guru via daring, gunakan pesan saja. Pertama, ucapkan salam dalam teks pesan. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ucapkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Setelah itu, gunakan kata maaf. Misalkan, maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya, kemudian atau menggunakan kata mohon sebagai wujud kesantunan dalam berbicara kepada guru via daring atau via pesan. Kemudian jangan lupa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Contohnya, saya Udin dari kelas 10 IPA. Nah, dengan kalian memperkenalkan diri, guru bisa langsung mengenali siapa yang menghubungi beliau. Setelah itu, jelaskan tujuan kalian mengirim pesan. Ataukah tujuan kalian ingin bertanya, apa ingin mengirim pesan, atau ingin mengumpul tugas? Contohnya, apakah besok sudah masuk Ibu? Nah, ini wujud teks yang santun. Kemudian setelah menerapkan tujuan, ucapkan terima kasih. Contohnya sebelumnya terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak. Dan ini adalah contoh lengkap dari teks atau contoh lengkap dari bagaimana kalian mengirim pesan kepada guru agar terlihat lebih santun dan beretika. Tentunya masih menggunakan bahasa yang baik juga benar. Bertutur kata santun, berbicara kata santun adalah cerminan dari perilaku orang tersebut. Jadi, siapapun lawan bicara kita, tetaplah berbicara dengan santun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tetap di rumah saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.